Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan. Karena banyak orang belajar tapi dia nggak bisa memanfaatkan ilmunya. Banyak orang sudah punya ilmu atau sudah belajar sabda Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Maka ia padahal dia sudah tahu, tapi dia tidak bisa memanfaatkan hadis di atas. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, maka dia isi hari-hari dia dengan marah-marah. Ada banyak orang sudah tahu hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi ketika dia melewati saudaranya, dia tidak ada senyum, dia cemberut, dia dingin, dia nggak bisa manfaatkan ilmunya. Dan itu baru hal-hal sederhana, hal-hal keseharian. Kita belum bicara hal fundamental seperti iman kepada Allah, iman kepada takdir. Maka jemaah sekalian butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan bersyukurlah karena Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali mempelajari dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Sebagaimana marilah kita senantiasa menguatkan syahadatain kita, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusan Allah. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kembali bersama salah satu buku terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, dan kita berada di bab At-Tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha wa hamliha ala al-istiqamah. Hadirin Allah muliakan, bab tafakkur terhadap atau dalam kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tafakkur tentang semuanya dunia dan huru-hara hari akhirat dan seluruh perkara dunia dan akhirat, dan pendekkan angan-angan dan lembutkan jiwa sehingga kita bisa membawa jiwa kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bab tafakkur. Dan kita sudah jelaskan bahwa tafakkur adalah tasarruful qalbi. Tafakkur adalah aktivitas hati, kesibukan hati dalam memahami makna-makna sesuatu dalam rangka mendapatkan apa yang kita inginkan. Tafakkur berarti taraddudil qalbi, sebagaimana dijelaskan Ibnu Faris, kesibukan hati. Dan kita sudah jelaskan
surat Saba ayat 46 di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW memberikan kita satu nasihat jamaah, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, hendaknya kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, kalian taat dengan penuh keikhlasan, baik ketika bersama dengan pihak lain maupun ketika sendirian, lalu bertafakurlah. Hadirin, sudahkah kita amalkan ayat ini? Setelah kita sholat, kita tafakur, kita libatkan hati kita untuk memikirkan, apakah sholat kita ikhlas? Apakah salat kita barusan khusyuk? Apakah kita berhasil merenungi dan meresapi doa sujud misalnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Apakah kita benar-benar meminta dijauhkan dari dosa sebagaimana doa istiftah kita, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai? Lalu apakah salat kita punya power untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dan berbagai hal yang harus kita pikirkan dengan hati kita? Itu baru salat, belum setelah zikir pagi petang, belum lagi setelah kita baca Al-Quran. Coba kita tafakurkan, sudahkah Al-Quran menjadi syifa, obat bagi penyembuhan hati kita? Sudahkah Al-Quranul Karim menjadi rahmat bagi kita? Bukankah itu firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin? Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi obat bagi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan, sudahkah kita merasakan kasih sayang Allah ketika kita bersama Al-Quranul Karim? Ketika kita membaca, ketika kita belajar, ketika kita menghafal, ketika kita mengamalkan atau mendakwahkan, ketika seorang suami bersikap baik kepada istrinya, apakah dia bertafakur, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Setelah kita, pada saat kita berusaha jadi suami yang baik, apakah itu diiringi dengan tafakur? Kita aktifkan hati kita buat target kita menjadi hamba terbaik, maka semua pemicu emosi kita tahan, kita cegah. Saya berusaha jadi yang terbaik, saya minta tolong kepada Allah untuk jadi yang terbaik, dan terus berikutnya dan berikutnya, jamaah sekalian. Atau sebagai istri, ketika kita melayani suami kita, kita taat kepada istri kita, atau kita taat kepada suami kita, sambil kita renungkan dan libatkan hati kita, fa innahu jannatuki aw naruk, sesungguhnya suamimu adalah surga atau nerakamu, dan begitu seterusnya. Jadi amalan kita dan ibadah kita itu hidup dengan kesibukan hati yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah amal soleh kita tersebut. Jadi amal itu ada ruhnya gitu loh. Amal itu ada ruh, bukan hanya sebuah gerakan tubuh, bukan hanya sekedar gerakan badan. Saking hambarnya
seringkali kita bingung ketika ditanya tadi imam sholat maghribnya baca apa rakaat pertama, baca apa tadi ya? Lupa tuh, padahal tuh imam baca kulhu, kita udah lupa. Hadirin Allah muliakan, padahal imamnya baca inna a'tainakal kautsar, kita udah lupa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Nasihatnya satu aja kok, kita mengerjakan ketaatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika bersama maupun sendirian. Lalu kita bertafakkur, harus ada waktu bertafakkur, kan ini afdalul ibadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hasan, inna min afdalil amalil wara' wa tafakkur, sesungguhnya di antara amal-amal terbaik wara' dan tafakkur. Gitu jemaah. Makanya dari sini kan kita bisa tahu kenapa, contoh ya, kenapa sholat Jumat bagi banyak di antara kita itu tidak menambah keimanan, nggak menambah ketakwaan. Ya karena pas khotib berkhutbah kita tidur, ya gimana mau nambah? Khotibnya khutbah dia tidur. Atau misalnya kenapa kajian-kajian tidak membuat kita menambah keimanan, ketakwaan? Karena pas kajian kita ngantuk, kita tidur. Nggak akan bisa kecuali bertafakur. Jangan berharap kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kalau kita nggak menyibukkan hati kita, kita nggak mengaktifkan hati kita. Keikutsertaan hati dalam ibadah itu sangat penting. Itu sangat penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya hadirin Allah muliakan, ibadah itu disyariatkan, salah satu intinya adalah keterlibatan hati. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku, dan bicara mengingat Allah, hati itu jadi tenang gitu loh. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi tujuan kita ibadah itu untuk menghidupkan hati, menenangkan hati, membuat hati nyaman. Waqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan dengan mengingat Allah hati jadi tenang. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ini harus kita ingat. Kita melakukan ketaatan baik sendiri maupun bersama, lalu tafakkur, libatkan hati kita, resapi maknanya, tadabburi, pikirkan dengan hati kita. Tsumma tatafakkaru, lalu kalian bertafakkur. Itu ayat yang pertama jamaah sekalian. Kita masuk ayat yang kedua.
Ayat yang kedua adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa, dan hendaknya seorang muslim senantiasa punya waktu sekali dalam 24 jam untuk membaca ayat-ayat tersebut. Jadi 1,5 jam paling nggak kita baca sekali, yaitu surat Al-Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu Imam Nawawi melanjutkan, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat dan berzikir kepada Allah pada saat mereka berdiri, wa qu'uda, dan pada saat mereka duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Lalu ini poinnya, wa yatafakkarun, dan mereka bertafakkur, mereka memikirkan dengan hati mereka penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, pada saat itu Abdullah bin Abbas menginap di rumah Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Abbas bercerita, fanama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW tidur. Lalu beliau SAW bangun di waktu malam untuk qiyamul lail. Dan yang menarik, apa yang beliau lakukan ketika beliau bangun? Faja'ala yamsahu nauma an wajhihi. Lalu beliau, jamaah sekalian, beliau membasuh tidur beliau dari wajah beliau.
Jadi beliau basuh wajahnya dengan tangan bangun tidur. Jadi membasuh wajahnya dengan tangan beliau, jadi dibasuh. Sebagian ulama mengatakan bisa dengan dua tangan, karena yad di sini bisa bermakna jenis, lil jins, jadi dua tangan ketika bangun tidur. Hadirin Allah muliakan, dan dijelaskan dalam fatwa khususnya mengusap mata beliau atau mata kita, jadi diusap. Makanya para ulama mengatakan hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, karena dilakukan oleh Nabi kita SAW, dan itu sunnahnya ketika kita bangun tidur. Usahakan bangun tidur lalu usap ke wajah kita untuk menghilangkan atmosfer tidur gitu loh. Bisa pakai satu tangan, bisa pakai dua tangan. Hadirin Allah muliakan, thumma qara al-ayat al-ashr al-awakhir min Ali Imran. Lalu setelah beliau bangun, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi beliau baca sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sampai akhir. Jadi beliau baca 10 ayat terakhir dari Ali Imran hatta khatama, sampai ayat terakhir. Baru setelah itu beliau berwudu dan beliau sholat qiyamul lail. Dari sini disunahkan ketika kita bangun tidur untuk qiyamul lail, kita disunahkan membaca 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan baca alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kita akan membaca yaitu orang-orang yang mengingat Allah pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Dan mereka bertafakur, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa alasan. Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ada di langit dan di bumi tanpa ada alasan, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Karena Engkau maha suci. Zat yang maha suci nggak mungkin ngasal. Ya Allah, jagalah diri kami dari siksa api neraka. Jamaah Allah muliakan, mulai nanti malam amalkan sunnah Nabi SAW ini. Bangun tidur, usap muka, bisa dengan satu tangan atau dua tangan,
Lalu di antara doa yang kita baca selain misal alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, baca ini. Lalu kita wudu, kalau mau mandi, lalu salat qiyamul lail, tahajud, witir. Minta pertolongan kepada Allah, kita start nanti malam. Jadi hari ini kita dapat sunnah baru lagi nih. Bukan sunnah baru, artinya sunnah yang baru kita ketahui. Tapi aku belum hafal, Ustaz. Nyontek. Nggak harus ngafalan. Baca. Sampai ayat terakhir, sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sampai ayat terakhir, 10 ayat terakhir. Hadirin Allah muliakan, minta pertolongan sama Allah agar Allah kasih taufik untuk start di nanti malam. Ustadz, aku mau tanya, kalau aku bangun jam 7 pagi gimana? Aduh, ini bangun sebelum subuh jamaah. Sebelum subuh bangun, usap, baca, wudhu atau mandi, sholat tahajud. Bismillah ya, biar tambah berkah. Itu poin-poin yang berikutnya jamaah sekalian. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita disuruh tafakkur di awal kehidupan kita di sebuah hari. Jadi hadirin Allah muliakan, sebelum melakukan apapun, kalau kita amalkan sunnah ini ya, sebelum kita lakukan apapun, sebelum ngopi, sebelum lihat handphone, sebelum lihat inbox, sebelum cek email, sebelum apa lagi? Biasanya kalau pas bangun apa sih? Sebelum ke dapur, sebelum ngemil, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk tafakkur, karena ayat yang kita baca dari surat Al-Imran mengandung wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi sebelum ngapa-ngapain, kita diminta melibatkan hati kita, mengaktifkan hati kita, menyibukkan hati kita untuk memikirkan penciptaan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dari sini kita bisa melihat kenapa kita kok kurang maksimal dalam mengenal Allah, karena kita nggak ngamalin ini. Begitu bangun tidur yang kita ingat langsung makhluk, buktinya langsung ngecek handphone. Siapa yang WA kita jam 1 malam? Siapa yang WA kita jam 12 malam? Apalagi kalau kita ada bisnis sama klien kita di luar negeri, yang bedanya 6 jam misalnya. Dia udah kirim email belum, langsung bangun ngecek handphone. Ya gimana mau berkah hidup kita jamaah? Bangun itu doa, baca 10 ayat terakhir Ali Imran,
dan tadaburi, baca, jangan baca kayak baca jampi, baca wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Coba kita renungkan, kita pikirkan penciptaan langit dan bumi. Hadirin Allah muliakan, renungkan ayat-ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berpikir, yang menggunakan akal sehatnya. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah jamaah, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, dan pada saat mereka berbaring. Kenapa berdiri, duduk, dan berbaring disebutkan? Karena inilah aktivitas keseharian manusia. Manusia tuh kalau nggak berdiri, duduk, ya berbaring. Secara umum demikian. Sebagian ulama menjelaskan tafsirnya, kalau kita buka buku tafsir, dalam sholat maupun di luar sholat. Karena qiyam di sini bisa diartikan dalam sholat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam sholatnya dan di luar sholat. Dari sini kita bisa paham kenapa hidup kita nggak berkah. Karena jangankan di luar sholat, saat sholat aja kita ingat makhluk, bukan ingat Allah. Ingat kunci mobil lah yang keselip, ingat handphone ada di mana ya, ingat menu sarapan, ingat mau makan siang di mana. Bro, kita makan siang loh, kita sholat zuhur dulu, siapa tahu dapat ide. Bayangkan sholat zuhur siapa tahu dapat ide. Habis sholat gimana? Ya tadi pas sholat gue kepikiran, itu kan restoran ada baru di depan rumah tuh, di depan kantor kita, kita cobain. Ya Allah, jadi sholat tuh untuk ingat restoran. Makanya hidup kita begini tuh, iman gak nambah-nambah, kita gak tafakur. Padahal orang-orang beriman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, ketika berdiri mereka ingat Allah, ketika duduk mereka ingat Allah. Berarti kan ketika duduk rapat tuh ingat Allah. Ini meeting nggak sholat Jumat, gara-gara meeting nggak sholat zuhur, subhanallah. Gimana mau berkat tuh hidup? Harusnya duduk meeting tuh yang diingat Allah. Ini kita kembalikan. Dan dalam semua aktivitas kita, yang kita ingat Allah Jalla wa'ala. Itu baru benar. Semua aktivitas yang kita ingat adalah Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, lalu kita bertafakkur. Apa arti tafakkur dalam ayat ini? Mari kita baca keterangan Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan sekilas info, Al-Imam At-Tabari adalah salah satu ulama terbaik dalam menjelaskan tafsir Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, orang-orang yang bertafakkur, mari kita lihat ayatnya lagi, fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, adalah orang-orang ya'tabirun bisun'ati sani'i dzalik, mengambil ibrah dari pencipta hal-hal itu semua. Mereka itu adalah orang-orang yang mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ibrah itu pelajaran
dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, min fi'lin min af'alillahi azza wa jal, sun'ah, perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Faya'lamuna annahu la yasna'u dzalika illa man laisa kamitslihi syai', sehingga mereka meyakini bahwa tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu, menciptakan langit dan bumi yang luar biasa. Nanti kita akan bahas bagaimana langit di ayat berikutnya. Sehingga mereka yakin tidak ada yang bisa menciptakan langit tanpa tiang, jemaah, dan bumi seperti ini, kecuali zat yang tidak ada yang semisal dengannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man huwa maliku kulli syai', dan yang menciptakan pastilah yang memiliki segala sesuatu, dan yang menciptakan pastilah yang memberikan rizki terhadap segala sesuatu, dan pencipta segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu. Wa man huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa biyadihil igna wal ifqar, dan di tangannya lah kemampuan yang akan menundukkan seluruh pihak dan tidak butuh segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, dan di tanganlah kesengsaraan dan kebahagiaan. Di tangannya lah kehidupan dan kematian. Di tangannya lah kemuliaan dan kehinaan. Itu jamaah. Jadi tafakur yang benar adalah tafakur memikirkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disambungkan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, kenapa banyak di antara kita traveling lalu melihat seluruh keindahan alam, ngelihat sunrise di Bromo misalnya, ngelihat bagaimana Raja Ampat dan berbagai macam view yang begitu indah. Dalih mereka apa sih? Mau tafakur alam. Tapi begitu ngeliat sunrise nggak sholat subuh, gimana coba jemaah? Ngeliat sunrise nih, masya Allah sih pas ngeliat sunrise, tapi nggak sholat subuh. Mas udah sholat subuh, nanti habis sunrise. Loh, habis sunrise itu artinya subuh udah habis, mas. Kok nanti habis sunrise? Sayang, ini sunrise ini mak, ini langka. Kita nih jalan naik ke atas untuk lihat sunrise. Kenapa demikian? Karena ada kesalahan. Yang pertama, kita tafakur tidak pakai hati. Yang kedua, tafakur kita tertuju pada makhluk itu sendiri. Jadi akhirnya kita kagum sama makhluk, bukan siapa penciptanya. Sedangkan Al-Imam Tabari mengatakan hendaknya yang kita pikirkan itu sunahnya, perbuatan Allahnya. Kok bisa Allah buat seperti ini? Yang buat seperti ini pastilah penguasa segala sesuatu, yang di tangannya kematian dan kehidupan, yang di tangannya kemuliaan dan kehinaan, dan di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan. Itu harusnya. Harusnya setiap kita melihat pemandangan, nggak usah jauh-jauh ke puncak gunung, nggak usah jauh-jauh ke tepi pantai dan pasir putih. Ini semua, ini kan langit dan bumi jamaah. Semua langit dan bumi. Ketika kita melihat anak tetangga kita durhaka sama kedua orang tuanya, harusnya kita mikir ke sini. Emang benar hidayah itu di tangan Allah ya? Itu. Bakti dan durhaka itu di tangan Allah. Buktinya orang tuanya nggak bisa buat yang berbakti sama mereka. Padahal orang tua yang melahirkan, yang nyekolahin, yang nguliahin nih anak, yang bayar uang gedung, tapi ngelonjak. Benar ya? Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan ayah, bukan tangan ibu. Tuh anak udah dibaik-baikin dari dulu, tetap aja kurang ajar. Berarti
berarti saya harus minta hidayah kepada Allah. Harusnya kan gitu. Harusnya demikian. Ngelihat teman kita hasil swabnya positif, istrinya negatif, jamaah. Padahal selama ini tidur bareng, aktivitas bareng di suami istri, suaminya positif, istrinya negatif. Ketika kita ngelihat, baca berita atau dapat dengar, kenapa iman kita nggak nambah? Karena fokusnya ke si makhluk itu. Teman kita, suami istri. Harusnya kan kita, benar ya, emang yang mentakdirkan itu Allah. Harusnya kan kesan. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati. Siapa yang menciptakan sakit itu? Siapa yang menciptakan takdir bahwa suami istri itu bisa positif, yang satu bisa negatif? Padahal secara kaedah itu bukan social distancing lagi. Mana ada jaga protokol antar suami istri? Tapi nggak kena tuh. Dan dalam satu keluarga cuma suaminya aja positif, istri anak-anak negatif. Ada yang kebalikan, yang positif cuma istrinya aja, suami dan anak-anak negatif. Padahal habis liburan bareng, habis staycation bareng, yang kena cuma istrinya. Benar. Kesembuhan dan penyakit di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesana harusnya kita, jamaah. Kesana. Kita belajar. Gak pinter-pinter misalnya. Ada orang ngafal Quran, gak hafal-hafal. Kenapa kita drop, kita down? Karena kita fokus kepada makhluk, yaitu diri kita sendiri. Coba kita tafakuri Allah. Emang benar, ilmu itu pemberian dari Allah. Saya udah jungkir balik, gak hafal-hafal. Berarti saya harus bertobat sama Allah. Karena ilmu itu pemberian. Teman saya udah jungkir balik gak hafal. Teman saya 15 menit hafal tuh satu halaman. Luar biasa. Cuma 20 menit hafal satu halaman. Kok bisa ya? Emang kecerdasan dan ketidakcerdasan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan harusnya kita gitu. Kita demikian. Kita punya teman nggak cerdas sama sekali. Waktu ke SMA ranking terakhir. Pas sekarang dia paling sukses, jemaah. Dia paling sukses. Benar ya. Rizki itu emang di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita mau jungkir balik sekeras apapun, kalau Allah nggak takdirkan duit kita banyak, nggak banyak. Kan begitu. Betapa banyak lulusan SD SMP lebih kaya daripada profesor. Padahal kalau adu soal-soal matematik, fisika, menangan profesornya. Oh, ternyata rizki yang berupa materi itu nggak berbanding lurus dengan kecerdasan, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dong harusnya. Ini wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berarti kita harus cari hidayah sama Allah. Harus cari hidayah. Coba kalau setiap pagi habis bangun tidur aktivitas kita kayak begini, jamaah. Luar biasa. Sebelum ngapa-ngapain, bahkan sebelum mandi, sebelum wudhu, kan Nabi baca itu baru wudhu, baru sholat qiyamul lail. Baca ini dan direnungkan, baca tuh renungkan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Makanya kan kesimpulannya Pak, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Pasti mengandung hikmah. Pasti. Coba hari ini misalnya kita di PHK nih, malamnya tidur bangun baca nih ayat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ngerenung aja. Iya ya. Saya di PHK pasti ada hikmah nih.
Karena Allah nggak mungkin mentakdirkan dan menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Kau percaya diri lagi hari itu, saya harus bangkit, pasti ada hikmah. Kenapa saya di PHK hari ini? Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Allah tuh maha suci jamaah. Maha suci dari apa? Kata para ulama, maha suci dari keburukan dan ketidaksempurnaan. Artinya perbuatan dan sifat Allah pasti terbaik dengan standar, dengan kualitas terbaik yang sempurna. Jadi bukan hanya baik aja, tapi sempurna. Nah, zat yang maha suci itu kan nggak mungkin ngezolimin kita, hadirin. Walaupun terkesan takdirnya hari-hari ini beratnya minta ampun. Makanya kita baca subhanaka faqina adzabannar. Engkau nggak mungkin menciptakan hari-hari ini tanpa ada alasan. Ini pasti ada hikmah. Maha suci engkau. Lalu pikiran kita bawa ke akhirat. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Karena hidup itu seringkali butuh pengalian isu jamaah. Semua rasa sakit di dunia nggak ada apa-apanya dibanding pedihnya api neraka. Maka kita berpikir jauh yang lebih besar. Jauh yang lebih besar. Hadirin, gini loh jamaah. Apabila ada orang ini bukan jamaah sekali, ini ada contohnya, ada orang dia jerawatan di wajahnya, lalu punggungnya panuan, kakinya kutu air, jempolnya cantengan, dan selama akhir-akhir ini itu yang diribetin, itu yang disibukkan. Dia sibuk ngurus jerawatnya, sibuk ngurus panunya, sibuk ngurus kutu airnya dan lain sebagainya. Hari ini ketemu dokter untuk baca hasil biopsi, ternyata kanker paru stadium terminal atau stadium 4. Jamaah sekalian, begitu dia tahu dia mengidap kanker paru stadium 4, kira-kira isu tentang jerawat jadi penting apa enggak? Nah, jamaah, isu tentang jerawat jadi penting? Enggak penting. Isu tentang panu di punggung jadi penting? Enggak. Isu kutu air di jempol, di jari jadi penting? Enggak. Isu cantengan di jempol jadi penting? Enggak. Isunya apa sekarang? Gimana berjuang melawan kanker? Kita baca subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Isu besarnya itu jamaah. Adapun sakitnya dunia, terpuruknya kita, kemiskinan, gak ada apa-apanya dibanding pahitnya api neraka. Kan nanti pada hari kiamat orang paling sukses di dunia itu didatangkan dari orang paling sukses, tapi ahli neraka didatangkan oleh Allah. Lalu Allah celupkan sekali celupan. Terus Allah tanya, pernah nikmat nggak? Nggak pernah ya Allah. Subhanallah, nggak pernah. Sekali celup, bukan sehari, sekali. Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Nggak pernah. Hilang semuanya tuh sekali celup. Itu yang harus kita renungkan sebelum kita mulai seluruh aktivitas. Begitu bangun tidur, usap wajah, baca ayat-ayat ini jamaah. Itu hari, coba banding, mulai, maka coba kita minta pertolongan sama Allah mulai besok atau mulai nanti malam maksudnya. Dan bandingkan hari itu, renungkan. Jadi apapun yang saya akan alami hari ini itu nggak ada apa-apanya. Apapun yang saya akan alami hari ini pasti nggak mungkin sia-sia, pasti ada hikmah. Kan udah baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak mungkin sia-sia. Jadi udah briefing diri sendiri dulu. Kenapa kita shock? Karena kita nggak briefing diri sendiri, kita nggak tafakur
di awal sebuah aktivitas dan sebuah hari. Makanya bingung. Kenapa kita galau? Karena begitu bangun yang kita lihat handphone. Kebetulan ada masalah besar disampaikan di handphone kita. Udah berantakan itu. Coba kita tenang dulu. Kita usap, kita baca. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Udah kita udah kondisikan nih. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu karena kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun duka di tangan Allah. Bahagia dan sengsara di tangan Allah. Keberhasilan dan kegagalan di tangan Allah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran. Tak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Lalu subhanaka, Engkau maha suci, gak mungkin Kau zalimi saya. Faqina adzabannar. Lalu isu ke akhirat, isu ke neraka. Baru begitu selesai WA, kita baca WA, ternyata ada berita yang gak nyaman. Tenang kita, lebih enak. Udah briefing dulu, udah tafakur dulu. Pagi ini atau paginya anak bertingkah nggak mau sekolah, subhanaka faqina adzabannar, pasti ada hikmah nih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enak. Ayo sekolah anak, nggak mau. Aku mau berhenti aja, aku bosan mal belajar online, nggak enak. Iya ya, saya orang tuanya, saya ngandung di dalam dirinya, mengalir darah saya, tapi saya nggak bisa ngatur nih anak. Hidayah di tangan Allah. Berarti saya harus banyak sholat nih, minta sama Allah. Kan harusnya gitu jamaah. Saya yang lahirin nih anak, bapaknya bilang benihnya benih saya nih anak, tapi saya minta ke kanan, dia ke kiri. Disuruh mandi, dia kecebur got karena main, cebur deh. Disuruh belajar, kabur nih anak. Berarti di tangan Allah, bukan di tangan saya. Saya harus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu hadirin. Lalu timbul rasa optimis, ini pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti ada hikmah nih. Subhanaka, karena Engkau maha suci, gak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk kepada saya. Lalu orientasi akhirat, waqina adzabannar, ya Allah jaga saya dari api neraka. Kebayang gak sih dampaknya tuh kalau kita start dengan begini? Ingat, start menentukan hadirin. Start menentukan. Pembalap terbaik aja kalau start dari posisi paling buncit, kayaknya dia nggak juara di seri itu. Ini start kita dalam sebuah hari. Start kita, bangun tidur baca ini start. Start sangat menentukan. Memang bukan segalanya, tapi sangat menentukan jalannya pertandingan dan kehidupan. Hati dimainkan. Pokoknya ngelihat segala sesuatu, hati mengatakan ini perbuatan Allah. Kan begitu jamaah. Istri nggak mau diatur, atau suami egois dan zalim. Kalau hati kita fokus ke istri kita, kalau hati kita fokus ke suami kita, yang terjadi apa? Kita bisa stres hadirin. Tapi coba kita tafakur, istri saya nggak diatur. Ini dibalik ini, siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau nggak mungkin menciptakan episode pagi ini, istri kita nggak bisa diatur, kecuali karena ada hikmah. Kembali ke Allah. Kalau kita ingat suami kita yang egois, siapa istri yang nggak males dan nggak mules hadirin? Ini laki-laki egoisnya minta ampun. Tapi coba kita renungkan, siapa yang menciptakan episode pada siang hari ini sehingga suami kita egoisnya minta ampun? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Berarti saya harus kembali kepada Allah, karena di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan.
Subhanallah. Kalau kita bisa tafakur, ini yang luar biasa. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, inilah akhruj min manzili fama yaqa'u basari ala syai' illa ra'aitu lillahi fihi ni'matan wa li fihi ibratan. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Ad-Darani, aku tidak pernah keluar dari rumahku lalu mataku itu melihat sesuatu, melihat kejadian, melihat objek, kecuali aku melihat di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada pelajaran bagi saya. Oh, ini tafakkur, ini udah mantap. Saya nggak pernah melihat objek, saya nggak pernah melihat sebuah kejadian, kecuali saya melihat di sana ada nikmat Allah, dan saya melihat di sana ada pelajaran berharga bagi saya. Walaupun terkesan objeknya nggak bagus, ada pelajaran bagi saya. Makanya Bishr bin Al-Harith Al-Hafi mengatakan, lau tafakkaran nasu fi azamatillah, kalau saja manusia itu bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala, ma'asallaha jalla wa ala, mereka nggak akan berani bermaksiat kepada Allah. Yang jadi masalah ketika kita melihat objek atau kejadian, kita melihat sebatas makhluk itu saja. Harusnya kita melihat bahwa ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang pasti mengandung berbagai macam hikmah. Maka orang-orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ini ayat luar biasa, dan minta pertolongan kepada Allah agar kita mulai nanti malam habis bangun, ngapain jamaah? Usap wajah kita, hilangkan suasana tidur, lalu baca doa, baca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nusyur, baca ayat-ayat ini, direnungkan, renungkan. Kalau kita bisa sama gadget 2 jam, masa nggak bisa renungkan ini? 15 menit aja renungkan, evaluasi tadi malam, kemarin, lalu persiapan untuk aktivitas pagi dan hari ini. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.